Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsantika Manulang, perwakilan dari kelompok 2. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang kepramukaan, yaitu pramuka penggalang. Anggota kelompok 2 yang beranggotakan dari saya sendiri, Elsantika Manulang, dengan NIM 213141007, Desiana Maharani dengan NIM 213141011, Indika Septianasari dengan NIM 213141014, Faizah Nurul Maulani dengan NIM 213141017, dan Hanifah Ultani dengan NIM 213141020. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian pramuka penggalang, yang kedua kode kehormatan pramuka penggalang, yang ketiga satuan pramuka penggalang, yang keempat kegiatan pramuka penggalang, dan yang kelima atribut pramuka penggalang. Topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pramuka penggalang. Pramuka penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia 11-15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kisaran pada masa penggalang perjuangan bangsa Indonesia, yaitu rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Satuan terkecil dalam pramuka penggalang ialah regu atau kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang. Pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh seorang pratama. Kode kehormatan pramuka penggalang. Yang pertama, Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan ketiga, menempati dasar dharma. Yang kedua, dasar dharma. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatrian. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu satuan pramuka penggalang. Nah, satuan pramuka penggalang ini digolongkan dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, penggalang ramu, yang kedua, penggalang rakit, yang ketiga, penggalang terap, dan yang kelima, penggalang garuda. Tingkatan penggalang mempunyai syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum atau TKU dan pendapatan tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, setiap anggota pramuka penggalang ini dikelompokkan dalam satuan kecil atau yang disebut dengan regu, dan setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang dan dipimpin oleh seorang pinru atau pimpinan regu yang bertanggung jawab atas regu tersebut. Biasanya, setiap regu itu mempunyai nama yang identik dari regu tersebut. Biasanya dalam putra diambil dari nama hewan dan yang putri diambil dari nama bunga. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan ini dilaksanakan dengan sistem terpisah antara putra dan putri. Tingkatan dalam pramuka penggalang. Yang pertama, penggalang ramu, yaitu bunga kelapa mekar yang berbentuk V1 dan berwarna dasar merah. Yang kedua, penggalang rakit, yaitu bunga kelapa mekar yang berbentuk V2 dan berwarna dasar merah. Dan yang ketiga yaitu penggalang terap, yaitu bunga kelapa mekar yang berbentuk V3 dan berwarna dasar merah. Kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan pramuka yang beraneka ragam bertujuan untuk mengembangkan 5 bidang dari masing-masing anggota. Kelima bidang tersebut adalah bidang spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan visi. Jenis kegiatan pramuka penggalang antara lain 1. Mengadakan jambore. 2. Lomba tingkat. 3. Gladian pimpinan regu atau Dian Pinru. 4. Penjelajahan. 5. Latihan bersama. 6. Perkemahan. 7. Gelar atau demonstrasi. 8. Pameran. 9. Dharma wisata. 10. Karnaval. Di poin terakhir kita akan bahas tentang atribut pramuka penggalang. Pemasangan atribut pramuka penggalang pada putra. Di topi terdapat tanda tutup kepala.
Lalu di depan sebelah kanan terdapat tanda pandu dunia, di bawahnya terdapat name tag, dan di bawahnya terdapat tanda jabatan. Lalu di lengan sebelah kanan terdapat tanda lokasi kuarcap, dan di bawahnya terdapat nomor gudeg, dan di bawahnya terdapat lambang bed daerah. Selanjutnya di bawahnya itu terdapat TKK atau tanda kecakapan khusus. Lalu di lengan sebelah kiri terdapat tanda regu, dan di bawahnya terdapat TKU atau tanda kecakapan umum, dan di depan sebelah kiri terdapat tanda pelantikan. Selanjutnya, pemasangan atribut pada pramuka penggalang putri. Di dalam tutup kepala terdapat tanda tutup kepala, lalu di kerah terdapat tanda pandu dunia dan terdapat tanda pelantikan. Di depan sebelah kanan terdapat name tag dan di bawahnya terdapat tanda jabatan. Lalu di lengan sebelah kanan terdapat kuarcap. Di bawah kuarcap terdapat nomor gudeg, dan di bawah nomor gudeg terdapat bed daerah, dan di bawah bed daerah terdapat TKK atau tanda kecakapan khusus. Lalu di lengan sebelah kiri terdapat tanda regu, dan di bawah tanda regu terdapat TKU. Sekian penjelasan mengenai pramuka penggalang dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila syabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.